أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kita lanjut membaca fawaid ya, dari yang bisa kita baca dari surat apa? Surat apa? Yusuf alaihissalam. Baik. Yang pertama dari sekian fawaid ya, tentu tidak akan semua. Yang pertama dari faidah yang bisa kita baca di surat Yusuf adalah bahwa al-bala wal ibtila ya min sunnatillah. Jadi yang namanya ujian ya. Ujian itu di dalamnya banyak masuknya ya. Yang kita sebut misalnya musibah ya. Dan biasanya pengertian ujian itu bala itu sebagian mengatakan yang diharapkan tidak terwujud, yang tidak diinginkan datang menghampiri gitu. Jadi ujian itu kita berharap sesuatu yang diharapin tidak terwujud. Sebaliknya yang tidak kita inginkan dan itu yang tidak kita sukai malah itu yang menghampiri kita. Ya. Seorang petani misalnya bertani, kemudian begitu panen gagal. Ya, berarti tidak sesuai dengan harapannya. Ya, ujian. Seseorang pergi misalnya naik sepeda belum sampai di tempat kemudian ya nyuksruk misalnya di mana di selokan, atau seseorang yang kemudian makan yang sehat yang baik olahraga tapi kemudian jatuh sakit ya. Orang ikut ujian masuk ke mana saja perguruan tinggi, ujian kerja nggak lulus. Nah, orang menyebutnya itu ujian al-bala. Jadi sesuatu yang diharapkan tidak terjadi ya. Sesuatu yang baik yang diharapin tidak terjadi. Tapi sesuatu yang buruk yang tidak diinginkan malah apa? Ada diterima. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Jadi ujian itu ya bil khairi wasyarr, yang nampak kita sebagai baik atau yang nampak ya sebagai hal yang buruk, itu ternyata dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya sehatnya ujian, sakitnya juga adalah ujian. Ujiannya gimana? Dengan sehat, taat enggak? Gitu. Kemudian dengan sakit, sabar enggak? Bisa jadi yang sehat sama yang sakit, ya lebih baik yang sakit karena yang sakit sabar daripada yang sehat malah sombong, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama adalah al-bala wal ibtila itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun dikecualikan ya, didispensasi. Wah, ini mah enggak akan dikasih bala ujian, enggak akan. Ya. Bahkan satu waktu ujian itu bala itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabbal 'abda ibtalahu. Ya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Nah, dari sisi ini maka kita lihat list, ya, list itu apa? Urutan orang manusia yang mendapatkan ujian. Justru list yang pertama bukan para brengsekun wa brengsekin, ya. Bukan orang-orang yang brengsek, bukan. Itu dinahukan brengsekan, brengsekin. Ya, bukan para durjanan, ya. Bukan, tapi asyadun nasi bala'an al-anbiya. Di list pertama itu. Ya, di list pertama, di urutan pertama, bahwa yang paling dahsyat ujiannya adalah justru manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kemudian setelah itu berikutnya orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Ya. Makanya kita baca sejarah para nabi dan rasul, semuanya mau siapapun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujiannya adalah dahsyat. Ya. Termasuk ini yang sedang kita bahas, yaitu tentang Nabiullah Yusuf alaihi assalam. Bahkan ujian beliau bukan datang dari musuh yang jauh dari rumah. Ujiannya itu bukan datang dari orang yang gak dikenal. Ujiannya itu datang bukan tiba-tiba. Dan ujiannya itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang. Itu. Ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam diuji, ya, karena dibenci. Dan kebenciannya ini kemudian sampai pada tingkat untuk membuat makar. Siapa yang membencinya? Saudara-saudaranya seayah, seibu, sebahagiannya. Ya. Jadi diirii, didengkii dengan sesuatu apa? Ya kadang gini, urusan dengki itu susah. Ya. Urusan dengki itu susah. Umumnya hasad itu kan begini. Tamanni zawali ni'mati al-ghair. Gitu. Itu hasud, asal artinya begitu. Tamanna, ya, wahid yatamanna zawal, seseorang menginginkan bahwa nikmat yang dimiliki oleh seseorang ini bisa apa? Hilang. Itu hasud. Hasud itu keinginan seseorang agar orang lain, temannya, sahabatnya, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, ya, misalnya rumahnya didoain kebakaran, kemudian bisnisnya didoain apa? Gagal, karirnya kemudian diharapkan supaya apa? Hancur. Ya, ngarepin gitu, istrinya cantik, mudah-mudahan segera dicerai, gitu. Macam semua. Jadi ya tamanna, ngarepin orang yang punya kebaikan itu, kebaikannya segera hilang. Hati-hati, kamu lihat nih ada teman kamu akrab dua orang ini, kemudian kamu iri karena kamu nggak dijadiin teman sama dia, ya. Lalu didoain satu waktu mereka ini biar berantem nih, nggak boleh. Ya, gitu. Nanti misalnya kalian kalau ditakdirkan jadi pedagang, bisnis, tajir apa? Melintir. Nah, kalian punya showroom pesawat terbang. Kenapa nggak bilang amin? Nggak mau jadi tajir melintir? Nggak mau? Oh, nggak ada yang mau. Alhamdulillah. Mau jadi apa? Ulama semuanya? Atau jawab. Mau jadi apa ulama?
Masya Allah, Allahumma amin. Ulama juga sama, saling mendengki. Ya, ulama saling mendengki. Ada justru kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ya tidak ada penyakit yang paling dahsyat kecuali saat ulama ditimpa dengan penyakit hasad. Sebab kalau ulama mah ilmunya jelas, pengikutnya banyak, jamaahnya bertebaran, gitu. Maka dengkinya itu hasilnya bisa merusak, ya, secara masif, dahsyat. Nah kalau orang bodoh saling mendengki, ya paling sesama mereka doang, gak punya jamaah. Ya. Kata orang Sunda masih ganu pajengut-jengut jeung nu dugul. Orang botak saling jambak, gak punya rambut, ya gak dapat apa-apa. Jadi kalau orang bodoh saling mendengki, ya gak apa-apa. Paling saling merusak antara mereka berdua saja, tidak punya pengaruh yang dahsyat. Jadi, nah bahkan sebagian ulama mengatakan tidak harus pada konteks yang disebut hasud itu sampai kepada ada usahanya, enggak. Ya, ada rumah seseorang hasud, kemudian ambil bensin, korek api, lalu pergi mau bakar, itu sudah jelas itu. Sebagian ulama mengatakan tahapan hasud dimulai bahkan dari sebelum tindakan. Dari sebelum tindakan, mulai dari apa? Tamanni, ya tamanna, dari harapan, dari lamunan, itu sudah tidak boleh. Ya, nah balik tadi, ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ya, dengkinya luar biasa kepada Nabi Yusuf. Ya, di ayat ini disampaikan. Yang pertama nih, uqtulu Yusufa, bunuh kata Yusuf, pateni, bunuh. Padahal itu adalah adiknya. Yusuf tuh adiknya. Yusuf juga bukan orang jahat, ya, tidak nyakitin saudara-saudaranya, enggak, gitu. Tapi tadi kadang kedengkian itu tidak ada unsur apanya, penyebabnya, tidak ada unsur, gitu, apa yang menjadi pendorongnya. Makanya nih hati-hati sekali yang namanya apa, hasad ini. Iyyakum wal hasad. Apa hadisnya? Kan diajarin, udah. Iyyakum wal hasad, fa inal hasad apa? Yakul. Soal itu ngomong, Masya Allah, Bayu. Ayo. Suara yang kencang, laki-laki, ayo. Ada yang ketinggalan. Fa innal hasada ya'kulu dulu. Karena biasa kan kalau lagi berhadapan sama ustadz itu wajahnya ke sini aja. Sebab yang ngasih hadiahnya bukan kiri kanan. Ayo iyyakum wal hasada, diulang. Fa innal ya'kul dulu. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Apa artinya? Jauhi hasud, dengki, karena kedengkian itu akan memakan semua kebaikan kita, dimakannya habis. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Tadinya kayu keras banget, dibakar sama api, debu sudah nggak keras lagi. Nah kalau kita hasud, amal saleh kita hancur. Sini hadiahnya. Ya, selalu dikasih hadiah, ngasih semangat. Tabungin nih, kumpulin berapa. Ini sebenarnya untuk anak-anak ustadz juga, jawab aja kalau bisa. Mana yang di atas itu? Ya. Baik, uqtulu Yusufa. Ini mah perintahnya juga nggak perlu takwil lagi. Bunuh kata Yusuf. Uqtulu.
Tidak pakai kinayah, bahasa-bahasa sampiran. Uqtulu Yusufa, pertama. Yang kedua, awitrahuhu ardon, atau asingkan, buang ke satu tempat di mana nanti, ya, di mana nanti bapak kita nih, ya, sudah tidak lagi fokus memperhatiin Yusuf. Jadi ini sedikit disebut alasan. Jadi anak-anak yang lain itu memandang ayahnya pilih kasih. Ayahnya hanya mencintai Nabi Yusuf saja. Ya, sudah membentuk opini sendiri, berimajinasi, ya. Nah, ini khawatir anak-anakku sekalian, khusus nih kepada kalian yang masih muda-muda begini, ditanamkan, ya. Ini ada cerita, tapi benar cerita ini. Ya. Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, beliau juga ngajar dulu. Jadi beliau itu adalah mudirnya, ya, di Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Ya. Beliau juga ngajar di Masjid Nabawi, ngajar. Bersamaan di Masjid Nabawi juga banyak yang ngajar syekh yang lain. Salah satunya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada murid Syekh bin Baz, ya, menyampaikan kepada Syekh bin Baz setelah lama gitu, ya. Beliau itu melihat, kalau Syekh bin Baz yang nggak melihat karena beliau kafif, ya, tidak melihat. Kata muridnya begini, ya Syekh, saya melihat, ya, di waktu yang bersamaan kursinya Syekh Al-Albani itu yang hadir banyak sekali. Tapi kalau kursi Anda, ya, itu yang hadir sedikit, nggak sebanding sama banyaknya apa orang yang belajar kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hah? Apa jawaban Syekh bin Baz? Maksudnya Syekh bin Baz bahasa sekarang jamaahnya dikit, tiap ngajar dikit. Tapi kalau Syekh Al-Albani setiap ngajar, wah, berlimpah. Gitu. Syekh ini murid itu bukan manas-manasin, enggak. Hanya menyampaikan saja. Apa jawaban Syekh bin Baz alaihi rahmatullah sambil senyum? Kata beliau, ya wulad, hei bocah. Gitu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Subhanallah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu kita tidak punya peran apapun. Itu adalah fadlullah dan karunia Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa harus iri? Ya, karena yang dimaksud dengan ilmu itu ngajarnya yang menjadi wajibnya. Adapun ada yang dengar, tidak ada yang dengar, ada yang hadir, tidak ada yang hadir, bukan urusan orang yang menyampaikan. Gitu. Ya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jadi kalau kita ada sesuatu yang membuat kita iri dengan yang lain, langsung omongin. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hah? Kalian sama-sama belajar, sama-sama gurunya itu juga dibimbing sama, semuanya sama. Soalnya sama, begitu ujian yang 1 9, yang 1 7, yang 1 6, yang 1 3. Asal sudah belajar sudah selesai. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Gitu. Ya, kalian nanti jangan iri. Ada laki-laki, ya, wah, menurut pengamatan kalian jelek, semua unsur jeleknya di situ ada seluruhnya, jelek, miskin, semua lengkap. Tapi istrinya cantiknya luar biasa, ya. Terus kamu bilang, cakapan saya ya. Terus ngelihat istri kamu, tapi istri saya begini. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Mungkin di mata wanita cantik ini, kamu itu yang menganggap diri ganteng, lebih ganteng daripada suaminya yang dianggap jelek, kamu menurut si perempuan ini paling jelek
dunia. Dan gak ada yang paling ganteng kecuali suami yang dihukumi sama kamu paling jelek itu. Karena di yang suaminya ini ada sesuatu yang tidak kamu punya. Cuma rahasianya hanya ada di si istri tersebut. Gitu. Ya. Paham? Hah? Nih kalian lihat ada orang badannya gede, gagah. Kalian mah badannya kecil terus. Pengen ya kayak orang gitu. Begitu orang itu ngomong, "Hei, mau kemana?" Mau enggak? Langsung miris, nggak mau deh. Badan begitu kemudian suaranya kayak begituan. Apalagi kalau sudah gerak begini-begini. Maneh. Nah, balik. Ya. Jadi hati-hati, kadang urusan yang asalnya kedengkian itu tidak ada musababnya. Ya. Bahasa Indonesia itu apa namanya? Penuh dengan sayap ya, bersayap-sayap banyak. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia itu apa? Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, gitu ya? Gitu istilahnya. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Asap dulu atau api dulu? Iya. Dari kaidah ini kemudian dipaksa-paksain supaya kita nyari sesuatu yang membenarkan apa yang menjadi bayangan kita, hayalan kita. Nggak boleh. Ya. Makanya kan dalam hadis dikatakan idza dhananta fala tuhaqqiq. Idza tatayyarta fala tarji'. Ini mujahid bukan? Anta mujahid? Masya Allah. Gemuk sekarang. Alhamdulillah. Anak nggak pakai kacamata, tapi kayaknya mujahid. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa, gemuk. Rupanya tajir melintir ini. Enggak. Ya. Ya. Nah, jadi saudara-saudaranya ini uqtulu Yusuf. Ya. Nah, dicari sebabnya apa ini? Gitu. Tindakannya tegas, jelas, bunuh. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Gitu. Baik, kalau misalnya menghukumi bapaknya pilih kasih, apa dalilnya? Apa indikatornya? Benar enggak bahwa ayahnya seperti itu? Ya. Nah, jadi kita enggak boleh ngerangkai-rangkai. Ya. Satu waktu si Rasya misalnya enggak nanya sama Ra'isul Qaum Syekh Ja'far. Kata Rasya, ini kenapa ini Ja'far enggak pernah nanya sama saya nih 3 hari ini? Ya. Terus dia liatin. Ini kayaknya Ja'far ini nih tadi ketemu sama si Bayu. Ya. Mereka ngobrol berdua. Begitu saya datang, langsung mereka diam. Wah, kayaknya nih si Bayu nih. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian dia cari lagi kesempatan yang lain, gitu. Dilihat lagi. Ini si Ja'far ini ngomong lagi sama si Arif nih. Berdua asyik. Dideketin sama si Rasya. Mereka berhenti ngobrolnya. Berarti ini nih siapa namanya Ja'far ini nyari-nyari kesalahan saya nih, gitu. Rasya nggak boleh begitu, haram. Contoh, nggak boleh, tidak boleh. Nanti ente nyesel. Ternyata Ja'far ini ke si Bayu lagi nyari. Si Rasya ini sebenarnya sukanya apa sih? Gitu. Nanya, makanan apa yang dia suka? Gitu. Kata si Bayu, kenapa? Kata Ja'far, saya mau ngasih hadiah sama dia, surprise. Karena dia nggak pulang ke Garut. Pergi lagi Ja'far ini ke Arif. Ternyata si Arif juga bukan ditanyain tentang kejelekan Rasya, tapi itu si Rasya sukanya kalau baju apa nih? Mau baju bola, baju badminton ya?
Nah, kamu yang dari jauh itu ngukumin si Ja'far ini lagi nyari-nyari kesalahan kamu, ternyata berbalik itu. Nah, kalau kamu tahu ternyata satu hari nanti Ja'far itu datang kemudian manggil kamu di depan teman-temannya, "Hei, sini. Saya sudah berkali-kali nih nanya sama teman-teman. Saya ingin memberikan yang spesial kepada Rasya." Ya. Ente nyesel, Rasya. Oh iya, sini ya. Dari tadi ente paham tak? Paham? Ya, jangan. Ya. Nah, sama ini juga Bapak dari Nabi Yusuf ini, apa masalahnya? Enggak jelas, tetapi tindakannya jelas. Uqtulu Yusuf. Apa ini? Awitrahu, atau lempar, buang tuh. Ya. Subhanallah, kata ikhwah sekalian, hasad ini itu bisa menjadi nganternya itu, hasad itu ada baju hasad itu adalah al-khusum. Kalau orang Sunda mah dendam kesumah. Gitu. Ya. Itu orang hasad itu nyesek dadanya dengan sesuatu yang gak jelas. Sesuatu yang gak jelas. Ya, tapi tindakan buruknya jelas. Nah, itu bahayanya hasud itu. Karena dia hidup dalam bayangan, tapi menghukum orang lain dengan apa yang dia inginkan. Lalu tindakannya adalah sungguh sangat destruktif. Destroy. Ya, rusak, hancur. Ya, makanya hasad itu mirip TNT. Apa TNT itu? Bom. Iya. Super itu. Boom. Bahaya sekali. Nah, kemudian yang lain mengatakan, ya. Terus sederhana nih orang-orang ini, saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Nanti katanya, ya, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti kalau sudah Yusuf nggak ada, udah kita akan menjadi orang baik tuh. Ya, gampang tobat mah katanya. Kemudian yang lain mengatakan qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ada yang nggak sepakat, jangan dibunuh. Jangan dibunuh, tapi lemparkan saja katanya ke hutan, ke sumur. Ya, biar nanti dia menjadi anak pungut, anak pulung yang enggak dikenal nasabnya. Kita cari tempat yang paling jauh, ya, lemparkan ke sumur, ke hutan di mana ada sumur itu, sudah lemparkan, nanti mungkin ada orang dapat menemukan atau enggak menemuin, sudahlah. Gitu. Ya. Ini tadi dikatakan yang pertama dari pelajarannya adalah Nabi itu diuji, dan ujian yang pertama adalah didengki sama saudara-saudaranya. Ya, makanya kenapa surat ini menjadi tasliyah, menjadi daya penghibur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu Nabi sedang di Mekah, ya, itu tantangan itu dahsyat luar biasa, ya. Tapi dengan perbandingan nanti bahwa Nabi Yusuf ini dicelakakan ini, ya, direncanakan untuk dibunuh ini, disepakati oleh semua saudara-saudara, ya, seayah, bukan orang jauh. Tapi nanti bagaimana Nabi Yusuf ini adalah kokoh, teguh, sabar, yang kemudian akhirnya beliau menjadi pemenang. Gitu. Nah, ini ingin mengisyaratkan bahwa hari ini adalah hari-hari sulit bagi dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesulitan itu tidak akan langgeng. Ya, tidak ada yang namanya al-huznu ad-daim, kesedihan yang permanen, itu namanya tidak ada. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Nah, barangkali ini dulu, ya, jam 4:04, ya.
Ini sambil ngobrol, ya. Ta'lim sambil ngobrol karena memang materinya materi ngobrol dengan anak-anak, ya. Kalian mau jadi saudara Yusuf? Mau jadi saudara-saudaranya kayak saudara-saudara Nabi Yusuf nggak? Hah? Kok mau jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf nggak? Nggak mau? Arif? Mau? Oh ya, ya nggak apa-apa Arif. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.